Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, amin saudara. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu yang sudah hadir sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat informasi gereja minggu ini. Tema khotbah bulan November 2022 adalah tekad memiliki rumah Tuhan. Itu terambil dari Hagai 1 ayat 8. Mari Bapak Ibu kita hadir terus dalam beribadah bersama keluarga dan memiliki tekad bersama untuk mewujudkan sebuah tempat ibadah rumah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Dan yang kedua adalah hasil rapat P3, hasil rapat panitia penolong pendeta Minggu tanggal 23 Oktober 2022 menetapkan Bapak Nathanael Condro sebagai koordinator Natal tahun 2022. Menetapkan Saudara Randy Matias sebagai koordinator sementara selama koordinator tim Saudari Yohana sedang ada keperluan keluarga. Mari kita akan terus mendukung dalam doa untuk pergumulan gereja kita. Amin saudara, biarlah kita tetap percaya dan berharap waktu Tuhan pasti yang terbaik dan Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan gereja kita. Amin saudara, saya yakin dan percaya saat ini kita akan datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa menyerahkan hati kita ibadah ini kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala pertolongan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami mau datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami datang dengan bersyukur. Kami mau menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak terima puji-pujian dan penyembahan kami. Bertatalah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak.
Yesus, nama di atas segala nama. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Oh, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaibkan Tuhan, ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama kita bertepuk di atas kepala kita. Lapangkah Tuhan yang ajaib bagi kami. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim berlalu, namun Kau
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati kita nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau takkan pernah melepaskan tangan kami, Kau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Kami percaya Tuhan, dalam segala apapun dalam hidup kami Engkau hadir. Engkau hadir di dalam duka kami, Engkau hadir di dalam sukacita kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa, yang sungguh kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ucapan syukur. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan dalam hati kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pagi hari ini kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Inilah ya waktu yang terbaik kita untuk memberikan persembahan, membawa komitmen kita, persepuluhan kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami alami dan rasakan. Terima kasih Tuhan, kami melewati 1 minggu ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawa sungguh-sungguh itu berasal dari hati kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami mau beri dengan kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah memelihara dan menjamin kehidupan kami. Sebab itu kami bersuka cita, hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Mari kita akan terus persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat,
angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, saya undang hambanya Pendeta Thomas, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau yang mengetahui segala sesuatu, Engkau yang merencanakan segala sesuatu, bahkan Engkau yang menciptakan segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu. Bila puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai wujud bahwa kami kagum akan kebesaran Tuhan. Bapa, kami menyerahkan waktu ini saat kami mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami
mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh kami boleh hidup di dalam firman-Mu itu. Kami serahkan saat firman-Mu kami dengarkan. Bila Tuhan berbicara pada kami, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Pada bulan baru, tema baru, dan pada bulan November ini, tema yang sangat kita butuhkan. Tema bulan November adalah tekad untuk memiliki rumah Tuhan. Saya nggak tahu yang ada tempat ini apakah Bapak Ibu mempunyai tekad untuk memiliki rumah Tuhan? Coba angkat tangan. Yang memiliki tekad, yang rindu memiliki tempat ibadah. Kita belajar bahwa Tuhan akan memberikan jikalau kita sungguh-sungguh sehati sepikir memiliki kerinduan yang sama. Pada minggu pertama itulah tema kita, yaitu bersehati untuk memiliki rumah Tuhan. Mari kita akan membuka dalam satu ayat saja, 1 Tawarikh pasal yang ke-17. 1 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang 1. Kita membaca ayat 1 aja, satu ayat aja. 1 Tawarikh pasal 17, ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Kita akan baca sekali lagi, saudara, kita renungkan ayat ini, satu ayat ini, kita baca sekali lagi. Dan kita merenungkan bersama sebentar. Kita mulai baca. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Saudaraku, setiap orang pasti merindukan untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal yang permanen. Hampir setiap orang. Dan kalau kita melihat, itulah sebabnya banyak orang ketika mulai bekerja, satu prioritas yang diutamakan adalah bagaimana supaya secepatnya boleh memiliki rumah. Melalui KPR atau melalui cara yang lain. Dan sekarang begitu mahal rumah itu. Baik rumah, baik apartemen, ataupun tempat-tempat tinggal yang lain begitu luar biasa harganya. Namun ternyata harga yang mahal itu tidak menyurutkan orang-orang yang ingin memiliki rumah. Itulah sebabnya banyak sekali agen-agen rumah yang kewalahan karena begitu banyak permintaan orang memiliki rumah. Nah, biasanya orang yang sudah memiliki rumah itu hidupnya akan plong, tenang ya. Hidupnya akan senang, hidupnya akan bersemangat, dan bekerja bisa lebih tenang karena sudah memiliki rumah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang kita baca tadi, 1 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang pertama, kita melihat ada hal yang menarik yang dirasakan oleh Raja Daud ini.
Kalau kita perhatikan di sini, sekali lagi saya membacakan, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Suatu percakapan yang disampaikan Raja Daud kepada Nabi Natan, ungkapan perasaan Raja Daud, dia bersukacita, dia bersyukur bisa membangun istana yang megah, bisa mewujudkan kerinduan bangsa itu, membangun sebuah istana yang megah, istana Yerusalem yang terbuat dari kayu aras, yang begitu megah. Tetapi saudaraku, kita melihat ada perasaan gelisah yang dirasakan Daud itu. Walaupun Daud bisa mewujudkan membangun istana yang megah, namun Daud merasakan kegelisahan dalam hatinya. Mengapa saudaraku? Dikatakan di dalam ayat tersebut diungkapkan dia bisa membangun, dia bisa tinggal di istana yang megah. Tetapi dia teringat bahwa tabut perjanjian itu belum memiliki tempat permanen. Tabut perjanjian itu masih ada di bawah tenda-tenda. Jadi konsep waktu itu adalah tema kemah suci. Pada waktu bangsa Israel berkemah, lalu mendirikan kemah suci dalam pengembaraan, dan bangsa Israel membawa tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini seperti gambar ini ya, ini tabut perjanjian. Ini, jadi selalu dipikul, lalu diletakkan di tempat kudus itu. Saudaraku, kita melihat Daud berpikir, dia senang, dia bersyukur bisa membangun istana raja di Yerusalem yang begitu megah. Tapi dia gelisah karena tabut perjanjian itu yang melambangkan, yang merepresentasikan kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel itu masih belum memiliki tempat permanen. Masih disimpan di tenda-tenda. Lah ini yang menjadikan Daud sangat gelisah. Daud sangat sedih. Daud meyakini bahwa kalau dia bisa membangun istana yang begitu megah di Yerusalem, itu karena berkat Tuhan. Itu karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan kepada Daud dan kepada bangsa itu, sehingga bisa membangun sebuah istana yang begitu megah. Daud sedih, itu sebabnya diungkapkan kepada Nabi Natan kerinduannya untuk dapat membangun rumah Tuhan yang permanen. Saudara, hampir semua kita, mungkin belum semua, tapi sudah memiliki rumah-rumah pribadi. Rumahnya yang begitu bagus, yang begitu indah. Tapi yang memprihatinkan kita belum memiliki rumah Tuhan. Kita memiliki pastori yang menurut saya cukup besar. Tapi kita belum memiliki tempat ibadah atau gedung gereja. Saudara, ini adalah memberikan keprihatinan bagi saya khususnya. Ada pastori, tempat tinggal pendeta, tetapi kenapa belum memiliki rumah Tuhan, gedung gereja? Memang kita sudah memiliki gedung gereja beberapa tahun yang lalu, kita memiliki, dan tahun 2029 kita kehilangan tempat itu.
Sehingga sampai saat itu, sampai sekarang kita tidak memiliki tempat ibadah yang permanen. Dan ada gereja yang menolong kita, memberi tumpangan, kita boleh beribadah di gedung gereja mereka. Dan hampir selama 12 tahun kita beribadah di gedung ini. Jadi kita terlena. Tapi rupa-rupanya mulai November tanggal 28, saudara, mungkin tinggal 3 minggu. Gedung ini tidak bisa lagi kita gunakan untuk ibadah. Sudah mau dikontrak penuh. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan hal ini. Mari kita mempunyai hati seperti Raja Daud. Dia gelisah, sementara dia bersukacita bisa membangun istana yang besar, bisa tinggal di istana yang megah. Namun ketika melihat, merenungkan tabut perjanjian yang menggambarkan kehadiran Tuhan, tidak ada tempat. Ini yang membuat Daud gelisah. Yang disampaikan kepada Nabi Nathan. Saya berharap Bapak Ibu juga mempunyai hati seperti Daud. Kita bersyukur sudah memiliki rumah. Dan percayakah Bapak, rumah itu karena pemberian Tuhan. Mari mempunyai hati seperti Daud, memikirkan bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan yang menjadi simbol kehadiran Tuhan di tempat ini belum ada tempatnya. Kita belum memiliki rumah Tuhan. Memang konteksnya agak berbeda. Rumah Tuhan konteksnya pada waktu Raja Daud dengan gedung gereja pada saat ini. Tetapi sama-sama mempunyai peruntukan untuk berkumpulnya umat Allah menyembah Tuhan. Rumah Tuhan zaman Daud juga tempat untuk berkumpul umat Tuhan menyembah Tuhan. Dan gedung gereja yang kita idamkan saat ini juga mempunyai kegunaan untuk berkumpul umat Tuhan menyembah Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudaraku. Saya ingin menggugah perasaan Bapak Ibu Saudara semua untuk memikirkan hal ini secara serius. Dan selama 1 bulan ini kita akan melihat bagaimana ungkapan perasaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Hagai, Hagai berkata dengan keras kepada umat Israel. Dia berkata, engkau menikmati rumah yang begitu indah, tetapi engkau mengabaikan rumahku. Engkau mengabaikan rumahku. Saya mengharapkan selama bulan November ini kita semua akan digerakkan Tuhan. Sehingga kita memikirkan lebih serius bahwa rumah ibadah itu sangat penting bagi sebuah gereja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa gambar ini menunjukkan tentang tabut perjanjian, di mana pada waktu masa Daud masih belum memiliki tempat ibadah yang permanen berupa kemah, selalu dipikul. Ketika kemah itu pindah di tempat lain, dibawa dan dipikul. Sampai tempat yang baru ditaruh di dalam kemah suci itu. Dan ketika pindah, diangkat kembali. Karena mereka percaya dengan tabut perjanjian itu, mereka percaya bahwa Allah hadir. Bahwa Allah hadir di mana tabut perjanjian itu berada. Saudara, tabut perjanjian itu terakhir dibawa oleh Raja Daud ke Yerusalem. Dan pada saat Raja Salomo membangun bait suci permanen, maka tabut perjanjian itu ditaruh di dalam bait suci yang permanen itu. Tetapi saudaraku, pada tahun 586 sebelum Masehi,
Bait suci yang dibangun Salomo itu dihancurkan oleh tentara Babel. Sehingga sejak tahun 586 sebelum Masehi, keberadaan tabut perjanjian itu tidak diketahui kembali. Kemana keberadaannya? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Daud mengungkapkan kegelisahannya itu kepada Raja Nathan. Daud mengungkapkan kerinduannya untuk bisa membangun kemah, membangun bait suci, membangun rumah Tuhan yang permanen. Diungkapkan kepada Nathan, diungkapkan kepada Raja Nathan. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28, ternyata Tuhan tidak mengizinkan Daud yang membangun kemah itu. Saudaraku, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat ketiga dikatakan, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi pada waktu Raja Daud mengungkapkan kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan permanen kepada Nabi Nathan, Tuhan tidak mengizinkan. Kalau kita memperhatikan 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-6, Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Jadi saudaraku, kita melihat di sini dalam 2 ayat ini bahwa kerinduan Daud untuk membangun rumah Tuhan permanen yang diungkapkan kepada Nabi Nathan, dan Tuhan menjawab bahwa bukan Daud yang disuruh membangun rumah Tuhan itu. Tetapi Tuhan menetapkan Salomo, anak Raja Daud, yang akan membangun rumah Tuhan secara permanen itu. Saya nggak tahu apakah mungkin juga Tuhan menghendaki nanti yang bangun adalah yang mengganti saya. Saya nggak tahu. Tapi saya ingin menyiapkan kepada saudara semuanya bahwa penting sekali kita memiliki rumah Tuhan. Penting sekali kita memiliki tempat ibadah yang permanen, yang melambangkan, menyimbolkan di situ Tuhan hadir. Supaya di rumah Tuhan yang permanen itu kita bisa berdoa, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa bergumul. Saudaraku, itulah penting, sangat penting. Itu sebabnya ketika Daud mengungkapkan bisa membangun kerajaannya megah, dia bersyukur. Tetapi dia gelisah karena tabut perjanjian belum ada tempat yang permanen. Saudara, walaupun Daud tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, walaupun Tuhan mengizinkan, walaupun Tuhan memilih Raja Salomo, anak Raja Daud itu yang akan membangun bait suci itu, tetapi Daud tidak kecewa. Daud tetap mempersiapkan bangsa itu. Mari kita akan melihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu. Kita melihat di sini suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam konteks tadi dikatakan, sekalipun bukan Daud yang diperintah Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk membangun, tetapi Daud tetap bersemangat. Daud tetap meletakkan dasar-dasar yang benar yang disampaikan kepada bangsa Israel. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 cukup panjang, kita nggak baca semuanya, tapi kita melihat dalam 1 Tawarikh pasal 28 itu, saudaraku,
yang dilakukan Daud itu begitu luar biasa. Coba kita akan baca dalam beberapa ayat saja. 1 Tawarik ayat yang ke-28 dikatakan, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyakan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita membaca seterusnya, yang dilakukan Daud mengadakan koordinasi. Daud mengumpulkan pembesar-pembesar istana. Daud mengajak bicara kepada para pemimpin-pemimpin di dalam istana kerajaan itu. Daud mengungkapkan kerinduannya. Suatu proyek yang maha besar, yaitu untuk membangun bait suci, untuk membangun tempat kediaman Allah, untuk membangun kemah suci. Dan Daud sampaikan dengan rinci. Daud mulai mengadakan koordinasi, Daud mulai mengajarkan rapat, mulai pertemuan, bahkan sudah mulai memanggil bagian logistik. Berapa yang diperlukan itu. Secara organisatoris, Daud meletakkan dasar yang fondasi yang sangat luar biasa. Jadi bukan acak-acakan, tapi dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud bukan itu saja. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang kedua sampai 5, Daud mempersembahkan harta pribadinya. 1 Tawarik pasal 29 mulai dari ayat yang kedua, saya akan baca bagi saudara. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata shoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula ia karena cintaku kepada Tuhan, perhatikan. Lagi pula karena cintaku kepada Tuhan Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudusnya, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Saudaraku, kita melihat bahwa Daud bukan hanya terbeban dalam hati, bukan hanya berkata, saya rindu memiliki tempat ibadah. Saya ingin sekali memiliki tempat ibadah. Tetapi ada usaha konkret yang dilakukan Daud. Ada tindakan konkret yang dilakukan Daud. Daud berusaha membentuk, mengumpulkan para pemimpin itu, mengadakan koordinasi dengan mereka, tetapi juga Daud mempersembahkan hartanya pribadi, dipersembahkan dengan dikatakan semua itu karena cintaku kepada Allahku. Saya percaya kalau Bapak Ibu membaca, merenungkan kembali,
kita bisa memahami bagaimana perasaan Daud, kerinduan Daud untuk dapat membangun rumah Tuhan. Dan Daud serius, bukan hanya ngomong saja, bukan hanya komitmen saja, tapi Daud melakukan tindakan yang nyata, yang konkret. Jadi Daud mempersembahkan semua itu kepada Tuhan. Berkali-kali dikatakan semua itu kami persembahkan karena cintaku kepada Allahku. Daud merasakan begitu banyak diberkati Tuhan. Daud merasakan kalau dia bisa membangun istana yang begitu megah, itu karena berkat Tuhan. Seharusnya kita juga demikian, kalau kita bisa diberi pekerjaan yang luar biasa, kalau kita diberikan kedudukan, mungkin jabatan yang luar biasa, sesungguhnya kita menyadari bahwa itu karena berkat Tuhan. Dan seharusnya seperti Daud, akan gelisah ketika rumah Tuhan belum kita miliki. Saudaraku, dari Daud melakukan koordinasi dengan para pemimpin, termasuk kepala perbendaraan, menyangkut logistiknya. Secara pribadi, Daud mempersembahkan hartanya sebagai bukti komitmennya, cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan Daud juga melakukan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-5b dikatakan, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Daud memberi motivasi. Ketika Daud mempersembahkan itu, Daud berkata, hai, siapa yang rela? Hai, saya sudah mempersembahkan ini, siapa yang rela? Siapa? Siapa yang terbeban? Siapa yang tergerak hatinya? Daud memberikan motivasi supaya semua bangsa itu mendukung. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya meyakini kalau semua anggota gereja mempunyai tekad yang sama, kalau semua anggota gereja saya sekata, semua mempunyai kerinduan yang sama, saya percaya Tuhan akan berikan tempat ibadah. Amin. Masalah dari mana? Tuhan punya banyak cara. Tapi yang lebih penting, apakah hati kita semuanya? Apakah kita semua mempunyai kerinduan yang sama? Apakah hati kita semua gelisah? Kita bertekad, apakah kita semua memiliki kerinduan untuk mendapatkan tempat ibadah itu? Itu yang Tuhan tahu. Itu yang terpenting. Itu sebabnya tema firman Tuhan pada hari ini adalah sehati untuk memiliki tempat ibadah. Saudaraku, kalau kita melihat di sini dalam definisi, saya akan melihat definisi-definisi ini tentang ayat ini. Kata yang dipakai di sini untuk sehati di sini adalah mempunyai sekata, sehati itu seperasaan. Kalau tekad ini berarti tekad adalah kemauan yang kuat. Apakah kita semua mempunyai keinginan yang kuat? Ya bukan hanya ngomong, tapi sungguh-sungguh dibuktikan. Apakah kita mempunyai keyakinan yang sama? Dan kata yang dipakai kedua, bersehati.
Kita harus menyatakan tekad ini kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kalau yang berdoa hanya 5 orang, yang lain tenang-tenang saja. Ya berat, saudaraku. Untuk mendapat tempat ibadah berat. Tuhan lebih tahu hati kita. Saudaraku, makanya melalui firman ini saya mengajak saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki tempat ibadah, ini yang pertama harus kita lakukan. Mari bersehati, mari bersepakat, mari mempunyai tekad yang kuat bersama-sama. Saya percaya Tuhan melihat hati kita. Saya percaya Tuhan melihat kerinduan kita bersama. Dan jikalau Tuhan melihat, mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh punya tekad yang sama, ada 1000 cara Tuhan bisa menggerakkan hati orang lain. Tapi sekali lagi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah diawali dari dalam sendiri. Ada sebuah gereja yang mereka memiliki tempat ibadah. Mereka semua berpuasa. Lalu karena berpuasa, satu kali uang makan mereka dipersembahkan untuk Tuhan, untuk dana ini. Bukan uangnya, tapi kerinduannya yang besar. Kesungguhannya itu yang penting. Bukti kesungguhan mereka sepakat berdoa. Mereka datang suatu tempat dan mereka berdoa. Mereka bersehati. Mereka memohon kepada Tuhan. Dan dengan kasihnya mereka mempersembahkan uang makannya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, suatu saat ada orang yang datang dalam doa itu, dipakai Tuhan, dia melihat. Lalu Tuhan menggerakkan orang itu untuk menutup segala keperluan untuk membangun gedung gereja mereka. Diawali karena Tuhan melihat seluruh hati umat itu menangis. Diawali ketika Tuhan melihat seluruh umat itu ada sehati, ada kerinduan bersama. Dan dibuktikan dengan kehadirannya mereka berdoa. Dibuktikan dengan kebersamaan dia mengumpulkan persembahan uang makan itu. Dan Tuhan melihat kesungguhan itulah. Sehingga Tuhan menggerakkan orang lain. Tuhan memakainya. Sehingga gereja itu memiliki tempat ibadah. Gereja itu bukan gereja besar. Tapi keinginan mereka yang besar. Tekad mereka yang besar. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya seperti firman yang kita renungkan pada pagi hari ini. Diawali dari kita. Diawali dari saudara. Mari ketika ada gerakan doa, mari kita sepakat sebagai bukti bahwa kita semua sungguh-sungguh punya kerinduan yang sama. Bukan ngomong saja. Tapi dibuktikan dengan kehadirannya. Dibuktikan dengan yang kita perbuat. Dan Tuhan melihat itu yang utama. Mari kita akan bersehati dalam doa. Lebih sungguh-sungguh, lebih fokus di dalam doa. Biar Tuhan melihat. Sehingga Tuhan menimbulkan belas kasihan Tuhan. Dan dengan belas kasihan itulah Tuhan menolong kita. Jadi diawali dari kita yang ada
di dalam gedung ini. Diawali dari bangsa Israel. Diawali dari pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar istana itu. Lalu diawali dengan seluruh rakyat bangsa Israel itu. Dan perhatikan saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat ini, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-21, 1 Tawarikh 28, 1 Tawarikh pasal 28 ke 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Perhatikan, ada sukarelawan. Ada orang-orang lain yang digerakkan Tuhan. Tetapi sebelumnya dari kita dulu, saudara. Dari kita dulu, apakah kita sudah maksimal? Apakah kita sungguh-sungguh punya tekad yang kuat? Apakah kita sungguh-sungguh punya komitmen yang besar, bersehati? Ya kalau belum ya berat, saudaraku. Ya berat. Jadi mari kita akan benahi. Membenahi diri. Diawali dari saya dan saudara, diawali komitmen kita, diawali dengan kesehatan kita, diawali dengan ketekunan kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, diawali dari kita semuanya. Kalau Tuhan melihat kesungguhan kita, pasti Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang akan dipakai. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana memiliki gedung ibadah gereja itu. Saya kemarin di Batam mendengar kesaksian gereja itu, gereja di pedesaan, salah satu gereja pedesaan, jemaatnya sederhana sekali. Mereka awalnya sama dengan kita, belum memiliki tempat ibadah. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka bersehati. Mereka mengumpulkan persembahan semampu mereka. Tiba-tiba Tuhan gerakkan. Ada seorang misionaris dari Singapura datang. Ada sebuah gedung gereja dari yang lain yang sudah lama tidak terpakai. Dan itu yang didoakan jemaat itu. Mereka nggak punya uang. Tapi mereka melihat ini gedung gereja yang sudah tidak pakai lagi. Mereka bertelut di gedung itu. Mereka menangis, mereka berdoa. Mereka memberikan semampu mereka, apa yang mereka punya. Dan tiba-tiba setelah Tuhan melihat kesungguhan hati mereka, Tuhan pakai. Ada seorang misionari dari Singapura datang dan melunasi gedung itu. Saudara, ada banyak saya yang mendengar sekali kisah-kisah seperti itu, ada banyak sekali. Jadi yang saya ajarkan kepada saudara semuanya adalah jangan melihat kita kecil. Jangan melihat kita nggak punya uang. Jangan melihat untuk membeli gedung itu kita nggak mampu. Sangat mahal harganya. Mari kita akan melihat peristiwa ketika Daud disuruh Tuhan menghadapi Goliat. Daud yang kecil perawakannya, yang tidak memiliki pengalaman berperang, melawan Goliat, sosok raksasa yang sangat besar, mempunyai segudang pengalaman perang.
Kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan ikut campur dan kita melihat faktanya, Goliat si raksasa yang besar itu yang mempunyai ahli perang dikalahkan oleh seorang Daud anak ingusan yang tidak punya pengalaman perang. Karena Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan ini. Kiranya kerinduan saya dan saudara untuk mewujudkan sebuah tempat rumah ibadah yang permanen. Akan ditolong Tuhan. Kiranya semangat Daud yang menggebu-gebu untuk memiliki rumah Tuhan itu memberi inspirasi bagi kita semuanya. Sekali lagi, jangan kita merasa kecil. Jangan kita berkata, saya nggak punya uang. Gedung itu terlalu mahal. Mari kita lihat pengalaman-pengalaman yang sekarang beberapa tempat itu terjadi. Mari kita melihat bagaimana pengalaman Daud yang merasa kecil dibanding dengan Goliat si raksasa itu. Dan faktanya Daud bisa mengalahkan si raksasa Goliat itu karena kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya walaupun kita kecil dalam bilangan-bilangan, tapi mari kita akan punya semangat yang besar. Mari kita memiliki kerinduan yang besar, kesehatian yang besar. Mari bersama-sama kita menangis di hadapan Tuhan. Mari mempunyai hati yang sama untuk memiliki tempat ibadah. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam jemaat ini. Kita lakukan bagian kita semampu kita. Semampu kita, kita kumpulkan persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen. Dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati saudara. Tuhan ingin melihat apakah saudara sungguh-sungguh merindukan tempat ibadah. Dapat dilihat dari komitmen yang ada pada kita, kesungguhan kita. Saya percaya pada saat Tuhan melihat bahwa kita benar-benar memiliki tekad untuk memiliki tempat ibadah, ada 1000 cara Tuhan akan memberikan tempat ibadah bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan dapat memberikan motivasi kita, akan memberikan semangat bagi kita. Mari kita bawa dalam doa. Mari kita mintakan kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mari bertekad kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau perlu kita berpuasa, kita berkomitmen. Kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan apa yang kita miliki, semampu kita, mari kita berserahkan pada Tuhan. Biar itu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Mari kita sungguh-sungguh, niat kita itu yang penting. Kesungguhan hati kita itu yang penting. Itu yang sangat penting. Biar semua ini akan dapat terwujudkan untuk kita dapat memiliki tempat ibadah bagi Tuhan. Soli Deo Gratia, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena ada berita gedung ini akan dikontrakkan, sehingga kami tidak bisa lagi menggunakan gedung ini. Tuhan ampuni mungkin selama ini kami terlena.
Kami tidak memikirkan gedung permanen. Ini saatnya waktu Tuhan. Waktu Tuhan memaksa kami harus mencari tempat ibadah yang baru. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini menggerakkan hati kami, seperti Tuhan menggerakkan hati Daud untuk membangun rumah Tuhan. Bila Tuhan menggerakkan hati kami semua jemaat-Mu untuk punya tekad memiliki tempat ibadah permanen, kami serahkan kepada Bapa. Seluruh jemaat-Mu, persatukan kami, berikan kami kesehatian. Biarlah kami melihat kuasa Tuhan. Kami tidak melihat kami kecil. Kami melihat kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa yang besar. Kuasa yang sanggup memakai Daud untuk mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Kuasa besar. Kuasa yang sanggup memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Kuasa yang sanggup membangkitkan orang mati. Kami melihat kuasa-Mu itu ya Bapa. Iman kami arahkan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami. Tuhan membutuhkan kesehatan kami. Yang Tuhan inginkan kesepakatan kami, keseriusan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu Roh Kudus, berikan kami kesehatan, berikan kami ketekad yang sama untuk kami mewujudkan kerinduan ini. Kami percaya ini waktu Tuhan, saat Tuhan menolong kami memiliki tempat ibadah. Kami serahkan kemampuan kami yang sedikit ya Bapa. Tuhan berkati. Kami serahkan kerinduan kami supaya semakin besar tekad kami di hadapan Tuhan. Kita akan dengan pujian. Mari meyakini ini waktu Tuhan. Ini saatnya Tuhan untuk kita mempunyai tekad memiliki tempat ibadah permanen. Kita pujikan pujian ini. Mari percaya. Sekarang waktunya, waktu Tuhan. Kita awal pujikan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, renungkan firman Tuhan tadi. Apakah Anda mempunyai perasaan seperti Daud? Gelisah hati saudara.
Walaupun saudara sudah tinggal di tempat yang bagus, tapi memikirkan kita belum memiliki tempat ibadah. Maukah saudara tergerak seperti Daud, mempersembahkan tenaganya, pikirannya, bahkan mempersembahkan sebagian hartanya untuk dipersembahkan buat Tuhan, untuk mewujudkan kerinduannya membangun rumah Tuhan. Sekarang waktu Tuhan, waktunya kita keluar dari kenyamanan selama ini. Waktunya kita berjuang untuk mewujudkan tempat ibadah permanen. Kita nyanyikan pujian ini. Biar pujian ini mendorong kita meyakini sekarang waktunya. Sehingga kita bergerak, kita bersehati, kita bertekad untuk mewujudkan kerinduan ini. Kita pujikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memberikan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saatnya waktu Tuhan untuk kami dapat memiliki tempat ibadah permanen. Kami akan bergumul kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, ada kesulitan yang begitu banyak yang kami hadapi untuk mewujudkan ini. Kesulitan tentang perizinan. Kami datang kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong kami untuk mengurus pengizinan ini. Tuhan, tolong berikan kami kebijaksanaan hikmat-Mu supaya kami dapat mendapatkan perizinan ini dari masyarakat sekitar. Tuhan, tolong tunjukkan lokasi yang akan Tuhan pakai. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Kami serahkan kepada-Mu semua ini. Terlebih-lebih Tuhan, persatukan komitmen kami. Tambahkan tekad kami ya Bapa. Supaya kami punya komitmen yang sungguh-sungguh nyata. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih ada. Kami melihat bagaimana pada saat yang kecil, yang sedikit dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Kami melihat bagaimana peristiwa-peristiwa tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan. Ada banyak peristiwa bagaimana ketika Tuhan memberikan sebuah tongkat kepada Musa, tongkat gembala yang sederhana. Ketika di tangan Tuhan, diberkati Tuhan.
Tongkat itu memberi kuasa yang besar untuk dapat membelah laut Tiberau yang begitu luas. Saya mengingat banyak peristiwa-peristiwa ketika orang-orang dipakai Tuhan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Kami mengingat peristiwa yang begitu besar itu terjadi ya Bapa. Tidak mustahil jika kami yang sekarang kecil akan terberkati. Tuhan berikan kami kemampuan yang besar. Tuhan berikan kami semangat yang besar. Dan Tuhan pakai kami bersama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan tempat ibadah yang kami rindukan ya Bapa. Kami percaya ini saatnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu. Kuasai mereka. Berkati mereka. Kami berdoa saudara kami yang sakit. Tuhan tolong Pak Siaan, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk saudara kami ini. Tuhan jamah hatinya, berikan kelembutan hati, berikan kesabaran, berikan kuasa-Mu bertata dalam diri Pak Siaan ya Bapa. Supaya Pak Siaan tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk Erika yang sampai sekarang masih menghadapi UAS hingga tanggal 18 November. Tuhan berkati Erika terus setia Pak Tuhan, terus berharap Pak Tuhan. Berkati Bapa sehingga dia lebih berhasil di dalam UAS ini. Tuhan tolong sampai sekarang juga anak-Mu Raka masih mengalami kesulitan untuk tempat magang bagi tugas kampusnya. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sekarang ada kesulitan-kesulitan. Kami serahkan kepada Bapa. Bila semua itu tetap berharap pada Tuhan, percaya Tuhan, percaya kuasa-Mu yang begitu ajaib. Kami rindu Tuhan, Engkau melihat kesungguhan kami, Engkau melihat iman kami, Engkau melihat keseriusan kami kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan menggerakkan hatinya. Tuhan menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terdekat. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa dengan gembala dan ibu gembala dan yang lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.